Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pilar Belajar. Kali ini kita masuk ke bab 4, sistem komputer. Sampai di sini sudah siap untuk belajar? Ya, sudah siap untuk belajar. Oke, mari kita lanjutkan. Let's go. Nah, sini kita mempelajari bab 4 informatika kelas 8 sistem komputer, ya. Kita melihat dulu peta konsep apa yang harus kita pelajari. Nah, yang pertama di dalam bab 4 ini kita akan mempelajari komponen-komponen dari sistem komputer. Selanjutnya kita akan masuk ke gerbang logika pada CPU. Lanjut kita masuk ke pengalamatan memori. Nah, yang terdiri dari alamat memori dan bilangan heksadesimal. Nah, ngomong-ngomong soal bilangan heksadesimal, kita dulu di bab-bab sebelumnya kita pernah menjelaskan atau mempelajari tentang materi bilangan heksadesimal. Nah, mungkin kali ini kita akan mempelajarinya lebih lanjut lagi. Nah, by the way, untuk materi kali ini kita fokuskan dulu untuk komponen sistem komputer, karena komponen sistem komputer ini juga banyak materinya ya, seperti itu, sampai ke komponen sistem komputer terlebih dahulu. Untuk selanjutnya nanti kita dibuat di video terpisah. Oke ya, selanjutnya. Nah, untuk awal kita bahas dulu pengertian dari komputer. Komputer adalah perangkat elektronik yang dirancang untuk memproses data secara otomatis berdasarkan instruksi atau program yang diberikan. Komputer dapat melakukan berbagai tugas seperti menghitung, menyimpan, mengolah, dan menampilkan informasi. Sampai di sini paham ya pengertian dari komputer? Oke. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya sistem komputer. Sistem komputer adalah gabungan dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak software dan komponen pendukung lainnya yang bekerja secara bersamaan untuk menjalankan fungsi pengolahan data. Secara keseluruhan, sistem komputer dirancang untuk menerima input, memproses data, dan menghasilkan output sesuai dengan instruksi yang diberikan, serta dapat menyimpan informasi untuk digunakan di masa depan. Nah, seperti itu ya. Sistem komputer komponennya terdapat ada dua komponen ya. Komponen utamanya ada hardware dan software, seperti itu. Oke, sudah paham ya? Mari kita lanjutkan kembali. Nah, komponen sistem komputer. Komponen sistem komputer terdiri dari, pertama ada hardware. Hardware adalah komponen fisik dari sebuah sistem komputer yang bisa dilihat, disentuh, digunakan secara langsung. Ini mencakup semua perangkat keras yang digunakan untuk menjalankan komputer, seperti prosesor, maksudnya memori, perangkat penyimpanan, dan perangkat input-output, dan komponen lain yang berperan dalam operasional komputer. Selanjutnya, software. Software adalah kumpulan program instruksi atau data yang digunakan oleh komputer untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Berbeda dengan hardware yang bersifat fisik, software adalah elemen digital atau non-fisik yang memberikan perintah kepada perangkat keras atau hardware agar bisa berfungsi sesuai dengan yang diinginkan oleh pengguna. Nah, saya jelaskan sedikit. Hardware merupakan komponen fisik. Komponen fisik itu komponen yang dapat dilihat, ya, disentuh dan digunakan secara langsung. Nah, contohnya ini, ya, ini merupakan komponen fisik, ya, komponen fisik dari komputer, ya.
Hmm. Sedangkan software adalah komponen non-fisik atau komponen digital ya, yang tugasnya itu untuk memberikan perintah kepada perangkat keras. Nah, jadi yang untuk mengendalikan perangkat keras adalah perangkat lunak, yaitu software. Nah, seperti itu. Oke, hardware adalah perangkat keras, software adalah perangkat lunak. Kedua, brainware. Brainware adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada pengguna atau orang yang mengoperasikan dan menggunakan sistem komputer atau perangkat keras komputer dan perangkat lunak komputer atau software. Dalam konteks teknologi informasi, brainware dianggap sebagai komponen manusia yang terlibat dalam interaksi dengan teknologi komputer. Nah, brainware bisa dibilang seperti kita ya, sebagai manusia atau sebagai usernya yang mengendalikan perangkat keras atau perangkat lunak tersebut. Sampai sini paham ya, 3 komponen ini ya, 2 komponen dari sistem komputer. Kalau sudah paham, mari kita lanjutkan. Nah, hardware, bagian-bagian dari hardware. Nah, hardware ini terbagi lagi ya menjadi 4 bagian. Yang pertama ada input device, output device, processing device, dan storage. Nah, mari kita jabarkan satu persatu. Input device atau perangkat input adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer atau sistem elektronik lainnya. Perangkat input ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem dan memberikan instruksi atau informasi yang akan diproses oleh komputer. Nah, kemudian ada output device atau perangkat output adalah perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan, mencetak, atau memproyeksikan hasil pemrosesan data dari komputer ke pengguna atau dari input device. Perangkat ini berfungsi untuk mengeluarkan informasi yang telah diproses oleh komputer dalam bentuk yang bisa dipahami oleh manusia. Ini merupakan contoh dari input device. Nah, kalau input device itu perangkat keras untuk menginput, fungsi utamanya adalah untuk menginput perintah di dalam komputer. Kalau output device ini perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan data, seperti itu ya. Kemudian ada processing device. Processing device atau perangkat pemrosesan adalah komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab untuk memproses data dan menjalankan instruksi yang diberikan oleh perangkat lunak. Ya, perangkat ini memainkan peran kunci dalam melakukan perhitungan, pengolahan informasi, dan pengambilan keputusan berdasarkan data yang masuk. Oke, itu ya. Nah, jadi processing device ini sangat berperan penting ya, karena dia itu sebagai bertanggung jawab untuk memproses data, menjalankan instruksi yang diberikan oleh perangkat lunak. Seperti itu ya. Kemudian ada storage, penyimpanan. Dalam konteks komputer merujuk pada komponen atau perangkat yang digunakan untuk menyimpan data dan informasi secara permanen atau sementara. Penyimpanan ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan file, program, dan sistem operasi sehingga dapat diakses dan digunakan di masa depan atau di lain waktu. Seperti itu ya. Seperti namanya, storage atau penyimpanan. Ya, tugas utamanya adalah
menyimpan data baik secara permanen ataupun secara sementara. Seperti itu ya. Paham ini ya, bagian-bagian dari hardware. Ada 4. Input device, output device, processing device, dan storage. Oke. Kita lanjutkan. Well, di sini ada alur proses komputer. Ya. Mulai dari input. Ini input device apa ya? Perangkat keras yang tugas utamanya untuk menginput. Lalu lanjut masuk ke proses. Nah, proses ini processing device. Nah, dia yang memproses data yang telah kita inputkan. Kemudian masuk ke storage. Ya, storage tadi terdiri dari 2. Ada penyimpanan sementara dan penyimpanan permanen. Seperti itu ya. Kemudian lanjut lagi ke output. Output itu apa tadi? Perangkat keras untuk menampilkan data. Nah, seperti itu. Berulang lagi seperti itu ya. Jadi alurnya berulang seperti itu terus. Nah, itu alur proses dari komputer. Oke, udah paham ya alur proses komputer ini? Jika sudah paham, mari kita lanjutkan. Nah, tadi kita sudah bahas input device, output device, processing device, ya, terus ada storage. Nah, mungkin kalian masih awam ya, masih bertanya-tanya apa itu input device, apa perangkat keras input device. Nah, ini mau beri contoh perangkat keras input device. Ada apa aja? Ada keyboard, ada mouse, ada joystick, scanner, webcam atau web kamera, dan mikrofon. Nah, keyboard. Tugas utama keyboard ya. Tugas utama keyboard itu untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer ya. Seperti kita mengetik sebuah teks ya kan, atau memasukkan perintah menggunakan tombol perintah seperti Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Nah, itu semua dilakukan oleh keyboard ya. Jadi kita menginputkan perintah menggunakan keyboard. Selanjutnya ada mouse. Mouse, tugas utama mouse adalah sebagai alat input yang memungkinkan kita sebagai pengguna untuk berinteraksi dengan komputer melalui gerakan dan klik ya. Mouse juga dapat menggerakkan kursor ya, seperti yang lagi bergerak ini, yang berputar ini disebut dengan kursor ya. Untuk menggerakkan kursor dibutuhkan alat yang namanya mouse. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya ada joystick. Nah, sama seperti mouse, joystick itu ya tugasnya ya hampir sama ya. Ketika kita menggerakkan analog ke kiri, maka dia akan bergerak ke kiri. Kita menggerakkan analog ke kanan, maka akan bergerak ke kanan. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada scanner. Scanner. Tugas dari scanner adalah mengubah dokumen fisik mengubah dokumen fisik seperti kertas, foto, atau gambar menjadi ke format digital ya, yang bisa disimpan oleh komputer. Nah, jika kamu seperti mau kamu punya buku, terus kamu ingin mengubah buku tersebut ke format digital ya, bisa menggunakan scanner. Nanti formatnya berupa PDF biasanya seperti itu. Paham ya? Selanjutnya
webcam, kamera. Tugas utama dari webcam ini adalah sebagai kamera digital yang digunakan fokusnya untuk mengambil gambar atau video secara langsung. Seperti itu ya, paham ya? Selanjutnya ada mikrofon. Mikrofon tugasnya adalah untuk menangkap suara atau merekam suara. Kayak gitu ya. Perangkat keras yang perannya itu untuk menangkap atau merekam suara. Seperti itu ya. Oke, jadi paham nih contoh dari perangkat keras input device? Udah paham ya? Selanjutnya ada contoh perangkat keras output device. Perangkat keras output device ada apa aja? Ada monitor, ada printer, speaker, headphone, dan proyektor. Nah, tugas utama dari monitor adalah sebagai alat output ya, yang menampilkan informasi ya. Tadi kalau misalnya keyboard itu untuk menginputkan informasi, sedangkan kalau monitor itu untuk menampilkan informasi dalam bentuk visual ya. Monitor juga memungkinkan kita ya untuk melihat segala aktivitas yang terjadi di komputer, seperti kita melihat teks, gambar, video, seperti itu ya. Sudah paham ya? Selanjutnya ada printer. Tugas utama dari printer adalah ya, perangkat keras ini mempunyai tugas untuk mencetak dokumen digital menjadi bentuk fisik. Maksudnya ya seperti kalian ketika sudah mengetik tugas di Microsoft Word, kemudian ingin mencetaknya ke dalam bentuk fisik di kertas ya, itu bisa menggunakan printer. Nah, selanjutnya ada speaker. Tugas dari speaker ini adalah mengeluarkan suara. Tadi kalau ini mikrofon itu tugasnya untuk merekam suara ya, atau menangkap suara. Kalau speaker ini tugasnya untuk mengeluarkan suara, seperti itu ya. Oke, headphone hampir sama seperti speaker. Proyektor pun hampir sama seperti monitor ya. Bedanya kalau proyektor ini menampilkan cahaya ya, seperti itu. Sudah paham di sini contoh perangkat keras output device? Oke, bisa kita lanjutkan? Kita lanjutkan dong. Nah, ini ada contoh dari perangkat keras processing device. Perangkat keras processing device dari motherboard, CPU, memori, dan buses. Nah, kita bahas dulu motherboard. Tugas utama dari motherboard ini adalah sebagai papan utama yang menghubungkan semua komponen perangkat keras komputer ya. Jadi motherboard itu lebih tepatnya sebagai pusat penghubung yang mengatur aliran data, daya listrik di berbagai perangkat keras komputer, seperti itu. Selanjutnya ada Central Processing Unit, CPU atau prosesor. Nah, tugas utama dari prosesor ini adalah mengolah dan mengeksekusi instruksi dari program atau perangkat lunak komputer ya. CPU sering disebut sebagai otaknya komputer. Nah, jadi otak ya tugasnya apa ya, sebagai alat pemproses dia ya, alat pemproses, sebagai alat untuk mengeksekusi perintah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada memori. Ini namanya memori RAM
random access memory. Ya. Fungsi utama dari RAM adalah menyimpan data, menyimpan data atau instruksi dari program yang sedang dijalankan oleh komputer. Ya, kalau RAM ini bisa dikatakan sebagai penyimpanan sementara, seperti itu. Oke ya, sudah paham contoh dari perangkat keras processing device? Kalau paham, mari kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh dari perangkat keras storage device. Ada apa? Floppy disk, compact disk, internal hard drive, external hard drive, flash disk, dan SD card. Kita mulai bahas dari floppy disk terlebih dahulu. Floppy disk adalah penyimpanan dalam format digital, penyimpanan dalam format digital. Ya, floppy disk ini sudah sangat jarang digunakan, atau mungkin sudah hampir tidak digunakan sama sekali, karena kapasitas penyimpanan floppy disk ini cuma 1,44 MB atau 1,44 MB, seperti itu ya. Jadi floppy disk ini kapasitas penyimpanannya sangat kecil ya. Nah, itu udah nggak dipakai lagi zaman sekarang, karena data-data sekarang itu ya bisa dibilang besar juga kapasitasnya. Selanjutnya ada compact disk atau CD. Nah, CD atau compact disk. Kita bahas dulu nih. Compact disk merupakan media penyimpanan haptik yang digunakan untuk menyimpan data dalam format digital, ya. CD memiliki fungsi penting, terutama sebelum muncul teknologi penyimpanan yang lebih modern, ya. Nah, zaman dulu, ya ini termasuk zaman dulu juga nih, ya. Mungkin sebagian orang masih menggunakan CD, tapi kayaknya sudah jarang orang yang menggunakan CD. Biasanya CD itu penyimpanannya hanya berkisar sekitar 700 MB, ya, 700 MB. Kemudian selanjutnya ada internal hard drive, ya, atau hard disk, ya, biasa kita sebut hard disk begitu ya. Nah, internal hard drive ini adalah media penyimpanan permanen yang digunakan untuk menyimpan data di komputer. Nah, kalau tadi ada yang namanya RAM, random access memory, itu sebagai media penyimpanan sementara, ya. Sedangkan kalau internal hard drive ini, ya, sebagai media penyimpanan permanen. Nah, hampir sama. Ini sama saja ya antara internal hard drive sama external hard drive. Itu bisa jadi penyimpanan permanen. Nah, kemudian ada flash drive, atau kalau kita lebih sering bilang itu flash disk. Ini masih sering kita gunakan juga ya, penyimpanan digital ya, atau penyimpanan digital. Ini variatif juga ya, bisa sampai bergiga-giga juga yang kapasitasnya. Kemudian ada SD card. Nah, SD card ini dulu sering juga dipakai ya di handphone gitu ya, di handphone. Tapi mungkin sekarang handphone sudah jarang menggunakan SD card, karena handphone sekarang memori internal penyimpanannya tidak besar-besar semua. Oke ya, seperti itu pembahasan dari contoh perangkat keras storage device. Terima kasih.
dari pilar belajar. Nah, sampai sini sudah paham ya materi-materi kita dari awal tadi, sistem komputer ya, komponen-komponen dari sistem komputer, terus contoh-contoh dari sistem komputer apa saja, apa itu input device dan output device, processing device dan storage, sudah kita gambarkan satu persatu ya. Semoga kalian bisa paham ya dan bisa mengerti materi yang pilar belajar berikan. Oke, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.